not hit me with that truck! Better not hit me with that truck! Halo Sobat RD semua, selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas film Hancock. Film ini dirilis tahun 2008. Film ini menceritakan seorang manusia terakhir yang mempunyai kekuatan di luar nalar. Dia seorang mantan pemabuk yang keras kepala yang menjadi superhero pembasmi kejahatan di kota. Alangkah baiknya Sobat RD semua tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan tombol like. Di awal film diperlihatkan sebuah aksi kejar-kejaran polisi dengan sekelompok penjahat. Sementara itu di sebuah tempat Hancock sedang tertidur di pinggir jalan. Kemudian datang seorang anak kecil yang memberitahunya bahwa terjadi sebuah kejahatan. Hancock pun bergegas terbangun dengan membawa sebotol miras. Tak berselang lama terjadi kekacauan yang dimaksud tadi. Lalu Hancock memasuki mobil para penjahat untuk mencoba bernegosiasi. Akan tetapi para penjahat tersebut menembaknya hingga akhirnya Hancock merasa kesal. Lalu membawa mobil tersebut dan disangkutkan pada sebuah menara. Diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Ray. Ia merupakan seorang konsultan. Ia mengusulkan sebuah logo pemasarannya ia namai dengan All Heart untuk diterapkan di sebuah produk perusahaan. Akan tetapi para petinggi perusahaan sama sekali tidak menyukai usulannya. Singkat cerita, Ray pun terjebak di sebuah kemacetan di tengah kota. Dan mobilnya tersebut tidak sengaja berada di tengah-tengah lintasan rel kereta api. Di saat yang sama sebuah kereta maju kencang ke arahnya. Hancock datang menyingkirkan mobil Ray dan menghadang keretanya. Let's go! Dan sudah pasti aksinya tersebut juga menimbulkan kekacauan besar yang memancing protes dari masyarakat. Mereka menyangka tindakannya tersebut karena menimbulkan kerusakan dan kepanikan dari masyarakat. Akan tetapi Hancock yang sifatnya cuek dengan cacian tidak peduli. Ray pun datang mencoba menghentikan masyarakat dan meminta untuk mengapresiasi tindakan Hancock yang berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. Singkat cerita Hancock mengantarkan Ray ke rumahnya. Ia dipertemukan kepada anak Ray yang bernama Heren. Dan istrinya bernama Mary, yang terlihat tidak menyukai keberadaan Hancock. Ray kemudian mengajak Hancock untuk makan bersama. Heren kemudian membahas tentang seorang anak bernama Michelle yang sering mengganggunya. Hancock pun memberikan saran yang tentunya sangat tidak untuk ditiru dan Mary pun memperingatkan Hancock untuk bertutur kata yang baik kepada seorang anak. Setelah selesai makan, tentunya Ray berterima kasih lagi kepada Hancock yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan Ray menawarkan diri untuk membantu meningkatkan citra atau nama baiknya sebagai balas budi. Ia pun memberikan kartu namanya agar suatu saat Hancock bisa menghubunginya. Keesokan harinya Hancock terbangun di tempat ia tinggal. Lalu ia melihat sebuah kertas yang ia simpan selama ini. Dan terlihat kertas tersebut merupakan sebuah tiket film jadul. Singkat cerita, Hancock pun datang kembali pada kediaman Ray. Akan tetapi ia dikata-katain oleh seseorang bernama Michelle. Yang tak lain adalah anak yang suka membuli Heren. Hancock pun menyarankan Michelle agar tidak mengganggu Heren.
Akan tetapi Michelle malah mengolok Hancock dengan sebab umpatan berkali-kali. Karena kesal, Hancock pun melemparkannya ke langit. About you, Thickness? Ray datang menyambutnya dan di saat yang sama Michelle jatuh dan Hancock menangkapnya. Ray kemudian mencoba mengajari Hancock untuk menjadi orang yang bisa bergaul. Di saat yang sama, Mary dan Helen pulang ke rumah lalu menyalakan TV dan melihat siaran berita tentang opini publik mengenai setiap tindakan Hancock yang seakan berada di atas hukum dalam mengabaikan 600 panggilan dari pengadilan. Lalu seketika terpikir oleh Ray menyerahkan Hancock kepada pengadilan dan masuk penjara untuk beberapa saat. Hingga masyarakat kembali merasa membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, Hancock pun menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat dan ia pun siap menerima hukuman penjara. Pada masa saat tahanan, Ray memberitahu bahwa Hancock akan dihukum selama 8 tahun. Hal itu tentu saja membuat Hancock merasa tak ingin menghabiskan waktunya terus-menerus di penjara. Hingga akhirnya Ray menganggap bahwa Hancock adalah seorang pengecut lalu ia menyarankan Hancock agar tetap di penjara dan menjalani setiap prosesnya. Hingga suatu saat kejahatan di setiap penjuru kota meningkat dan kepolisian pun pasti akan membutuhkan bantuannya. Hancock pun akhirnya mendengarkan semua nasihat Ray dan di dalam penjara ia pertama kali berkumpul dengan sesama tahanan yang menceritakan pengalaman pribadi masing-masing. Akan tetapi Hancock tidak menceritakan pengalamannya. Sementara itu Ray mengajarkan tata cara agar Hancock bisa menjadi superhero yang tak selalu menimbulkan kekacauan dalam setiap harinya. Sehingga tidak akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Setelah beberapa saat Hancock di penjara, tingkat kerusuhan di kota menurun. Karena media mulai memberitakan respon positif masyarakat terhadap keputusan Hancock. Mary istri Ray pun akhirnya mencoba menjenguk Hancock ke penjara bersama Helen. Ia pun memberikan makanan kesukaannya. Mereka kemudian menyarankan Hancock agar tidak mengecewakan usaha Ray untuk membuatnya menjadi seseorang yang lebih baik. Singkat waktu Ray membuatkan Hancock sebuah kostum khusus agar ia mempunyai ciri khas tersendiri seperti superhero pada umumnya. Diperlihatkan di suatu perkumpulan karena Hancock tak pernah mencurahkan hatinya, teman-teman sesama tahanannya pun memaksa Hancock untuk berbagi cerita. Hancock pun mengatakan bahwa ia adalah seorang pemabuk membuat kekacauan dan lain sebagainya. Teman tahanan pun mengapresiasi perkataannya dan memberikan tepuk tangan. Keesokan harinya polisi pun meminta bantuannya untuk menghentikan sebuah perampokan bank. Ia kemudian bergegas menyelamatkan seorang polisi yang terjebak di tengah-tengah adegan baku tembak dengan menghalau semua peluru bahkan menepis sebuah rudal. Setelah berhasil membawa seorang polisi ke tempat aman, Hancock bergegas menghentikan para perampok bank. Namun pemimpin perampok itu mengancam akan meledakkan seluruh sandera. Ia menyuruh Hancock membantunya membuka brankas karena Hancock menolak. Hancock dimaki olehnya. Tak suka dengan hinaan tersebut, Hancock memotong tangan si penjahat itu yang memegang remote bom. Dengan itu ia memberikan remote bom tersebut kepada petugas kepolisian. Call me an asshole. Keep your hand on that trigger. Good job. Setelah aksinya tersebut untuk pertama kalinya Hancock mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan memberikannya sebuah tepuk tangan. Hingga sekarang menjadi semakin terkenal berkat aksinya menghentikan sebuah perampokan bank. Ia pun diajak Ray dan istrinya untuk makan malam bersama. Mary pun terlihat semakin terbiasa kepada Hancock. Di sana Hancock bercerita tentang masa lalu yang ia alami. Bahwa sebenarnya ia mengalami sebuah amnesia. Di mana ia hanya mengingat momen saat terbangun di sebuah rumah sakit 80 tahun lalu dan tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya.
Petugas kesehatan hanya menamai dirinya John Hancock. Jadi karena kekuatannya dimilikinya Hancock tak termakan usia. Satu-satunya hal yang ia ingat hanyalah 2 buah tiket jadul selama masa hidupnya. Ia tak pernah mendapat pengakuan dari siapapun. Dan hal tersebut tiba-tiba saja Mary terlihat sangat mengkhawatirkannya. Singkat cerita, Hancock mengantar Ray dalam keadaan mabuk ke rumahnya. Sebelum pergi, Hancock mencoba menggoda Mary dan menciumnya. Namun tiba-tiba saja Mary melempar Hancock dengan sekuat tenaga hingga terpental jauh. Ia kemudian mengancam akan membunuh Hancock jika ia mencoba memberitahu Ray tentangnya. Han pun merasa terkejut mengetahui bahwa ada yang mempunyai kekuatan super sama seperti dirinya. Keesokan harinya, Ray terbangun dan ia terkejut melihat dinding rumahnya sudah jebol. Mary pun memberitahu dinding rumahnya jebol akibat perbuatan Hancock. Ia pun berusaha menutupi semuanya dan berpura-pura tidak bisa membuka tutup toples. Tak berselang lama Han kembali datang ke rumah mereka. Han terus memastikan bahwa Mary mempunyai kekuatan super seperti dirinya dengan menusuk punggungnya, namun akhirnya tak terjadi apa-apa. Hang on one second. Do me a favor? Han mengajak Mary untuk melakukan pertemuan secara pribadi. Sementara itu di penjara, tahanan berencana untuk membalaskan dendam pada Hancock dan merekrut beberapa tahanan untuk ikut dalam aksinya. Singkat cerita, Mary bertemu secara pribadi dengan Han dan ia mengatakan bahwa sebenarnya dulu banyak orang yang memiliki kekuatan super seperti mereka. Namun sekarang tinggal mereka berdua yang tersisa. Han pun merasa bahwa mereka berdua memiliki suatu hubungan. Namun Mary mengaku bahwa hubungan mereka hanya sebatas saudara. Karena tak percaya, ia mencoba memberitahu Ray tentang jati dirinya agar memberitahu hubungan mereka yang sebenarnya. Tanpa alasan yang jelas, Mary memarahi Hancock dan mengatakan bahwa ia telah mengecewakannya. Namun karena yang tidak mengetahui apapun, ia terus berusaha membuat kesal. Mary menjelaskan semuanya hingga terjadilah pertengkaran hebat antara keduanya. Sampai-sampai menimbulkan suatu bencana di tengah-tengah kota. Better not hit me with that truck! Han pun menghentikan Mary dan mencoba untuk meminta maaf atas semua ia lakukan dulu padanya. Pada saat yang sama Ray melihat mereka berdua dan akhirnya Ray mengetahui siapa mereka berdua sebenarnya. Singkat cerita, mereka pun berkumpul kembali di rumah Ray. Lalu Mary mengatakan semua kebenaran bahwa Han adalah mantan suaminya dulu. Bahkan saat Ray belum lahir, kemanapun mereka pergi hingga selalu menemukannya dan sudah menjadi hukum alam. Kemudian suatu ketika diam-diam Mary meninggalkannya di saat Han mulai kehilangan ingatan. Singkat cerita, karena merasa depresi hingga pergi ke sebuah toko untuk membeli miras. Akan tetapi terlihat toko tersebut dirampok oleh 2 orang penjahat. Di saat ia memukul penjahat dengan botol, di saat yang sama si penjahat juga menembaknya. Namun anehnya kali ini Han menjadi tidak kebal terhadap peluru. Ia pun merasa lemah lalu ia segera dilarikan ke rumah sakit. Mary datang menjenguk Han dan menjelaskan bahwa ketika makhluk abadi berpasangan mereka perlahan-lahan akan kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia biasa. Sudah banyak kejadian yang mereka lalui bersama selama ribuan tahun hingga akhirnya Mary menceritakan tentang kejadian 80 tahun yang lalu ketika mereka hendak menonton film jadul. Mereka diserang oleh sekelompok penjahat dan salah satu penjahat memukul kepala Han dengan sangat keras. Sampai akhirnya ia harus dilarikan ke rumah sakit. Saat Mary menemuinya, Han tidak mengingat apapun dan Mary memilih untuk pergi. Alasan Mary meninggalkan Han tak lain karena agar mereka bisa terus hidup abadi dan tiba-tiba saja mereka diserang oleh salah satu perampok dulu yang Han tangkap. Hingga membuat Mary terluka parah.
Han pun berusaha menghajar penjahat satu persatu. Meski dengan keadaan setengah manusia, kekuatan Han pun mulai melemah dan di saat yang sama Mary juga mulai sekarat. Saat mereka akan membunuhnya, beruntungnya Ray datang menghajar penjahat itu. Mereka pun berusaha pergi dari sana untuk menjauh dari Mary karena mereka berdua bisa kembali mendapatkan kekuatannya. Hingga akhirnya Han terbang ke bulan dan ia pun hidup kembali. Satu bulan kemudian, mereka akhirnya kembali pada Ray dan saat mereka jalan-jalan Hancock menghubungi Ray menunjukkan sesuatu padanya, di mana ia telah mengukir simbol hati di bulan dan mengatakan bahwa ia akan mengubah dunia. Sementara itu Han mulai menjalani kehidupannya sebagai superhero dan di akhir film ia menghadapi seorang perampok dan perampok itu mengejek kostum Han. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mimin pun tidak tahu dan film pun selesai. Terima kasih semua yang sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Mimin pamit dulu ya. Bye.